Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat iman, iman Islam, iman kesehatan maupun iman kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, sebulan lagi kurang lebih kita akan akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Di mana hari raya itu, kalau dalam Islam Pak, hari raya yang paling besar itu bukan Idul Fitri, tapi yang paling besar itu adalah Idul Adha. Kenapa? Pertama, di situ ada ibadah haji. Kedua, di situ ada puasa Arafah. Yang tidak beribadah haji ada puasa Arafah. Yang tiga, hari rayanya itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kemudian yang keempat ya, itu kita menyembelih hewan kurban. Kemudian hewan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang kaya ataupun yang miskin. Jadi hewan kurban itu bukan hanya yang miskin saja, yang kaya pun boleh. Tapi memang ini yang diutamakan itu yang miskin. Nah, itulah hari raya besar, 4 hari. Kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah memiliki keutamaannya tersendiri. Oke. Nah, semoga nanti yang mampu berkurban silakan berkurban. Jangan sampai cacat miskin. Oke. Giliran datang ke mall dibeli kalau. Giliran kurban nunggu kupon. Jadi miskin tiba-tiba dia. Giliran ke mall beli cacat kayu kalau. Ya. Jangan sampai terbalik. Nah, kita masuk pada surah yang baru yaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams itu artinya matahari. Matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasy-syamsi wa duhaha." Allah sudah bersumpah di awal surat demi matahari dan waktu duha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau seandainya Allah itu bersumpah, artinya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang penting. Matahari itu adalah salah satu makhluk Allah yang mempunyai cahaya yang dapat menyinari bumi terutama. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini mengatakan aqsamallahu taala bisyamsi wa duhaha wa huwa dawuha lima fi dzalika minal ayat al-'azimah ad-dalla 'ala kamali qudratillah. Jadi ini matahari dan waktu duha itu adalah cahaya. Salah satu tanda kebesaran Allah yang paling agung. Jadi Pak, sebenarnya manusia ini tidak terlalu agung-agung sekali. Matahari itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Nanti silakan cari sendiri di Google ya. Manfaat matahari untuk tubuh kita. Kemudian di waktu duha kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat duha. Minimal 2 rakaat. Kalau seandainya ada waktunya. Kalau seandainya tidak ada waktu ya apa boleh buat. Itu waktu duha. Kemudian nanti silakan cari sendiri keutamaan matahari apa, waktu duha apa. Ya, itu bisa dicari. Kemudian wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Jadi setelah matahari kemudian terbenam, diiringilah kedatangan bulan. Tuh. Makanya kalau dalam ilmu IPA itu ada namanya rotasi bumi, ya. Ada revolusi bulan. Revolusi bulan itu adalah bulan mengelilingi bumi. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang yang apabila tampak. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang apabila telah menutupi langit. Dan siang adalah waktu yang tepat untuk mencari nafkah. Tapi bukan berarti malam itu tidak tepat. Dan malam adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila
Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Di ayat itu diperintahkan kita itu wahai bangun orang-orang yang berselimut. Nanti ada nih ayat yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir. Oh, al-mudaththir itu berselimut. Al-muzammil itu artinya berselimut. Bedanya adalah kalau untuk al-muzammil itu berselimut, bangun, disuruh untuk sholat malam, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-mudaththir, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Ini adalah ayat diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW yang ketika itu telah menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian diselimuti oleh Khadijah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan lagi atau menurunkan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir 1-7. Makanya disebutkan di ayat pertama, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun, kasih peringatan. Inilah dalil pertama Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Belum secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi dulu berdakwah pada saat itu. Nah, itu bedanya antara ya ayyuhal muddaththir dan ya ayyuhal muzammil. Jadi ketika kita malam itu, Pak, disuruh bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, boleh tengah malam, boleh sepertiga malam terakhir, atau yang lebih sedikit dari sepertiga malam terakhir, seperempatnya mungkin, boleh. Ya. Kenapa? Jawabannya ada di surah Al-Muzammil itulah. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian itu kalau bangun malam itu, ya kata Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu lebih kuat atau lebih berkesan ketika kalian itu beribadah kepada Allah. Lebih berkesan. Sepi, nak minta kepada Allah bisa konsentrasi, tidak terganggu dengan orang lain. Beda kalau kita misalnya ke masjid, mungkin ketika kita berdoa masih terdengar suara-suara orang lain. Tapi kalau malam kita itu sunyi, bisa berduaan dengan Allah, bisa meminta kepada Allah, bisa curhat kepada Allah kalau ada punya masalah. Ya, lebih berkesan. Bacaan Al-Qur'annya pun lebih berkesan. Dan sudah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian di ayat selanjutnya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah ketika malam hari? Karena, ya terima kasih. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalian itu, kata Allah, di siang hari itu sibuk, mempunyai urusan yang panjang, sibuk gawe, sibuk ngurus anak, sibuk ngurusi bini, sibuk nyari duit, sibuk apapun. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di malam hari, karena kita memang sibuk di siang hari. Betul kan? Allah tuh sudah tahu. Ya namanya Allah Maha tahu ya. Itulah wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila telah menutupinya. Ya, jadi malam itu ada keutamaan. Siang ada keutamaannya, malam ada keutamaannya, waktu duha ada keutamaannya, kemudian matahari dan bulan ada keutamaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang Allah hamparkan. Langit sebagai atap. Atap yang tidak memiliki tiang itulah langit. Atap yang tidak memiliki tiang itulah langit. Sebagai pelindung untuk bumi. Dan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang meneliti Mars, tidak bakal pernah ada manusia di situ, Pak. Karena memang Allah sudah menciptakan bumi lah, hanya bumi sebagai tempat tinggal manusia. Sudah. Wong NASA nak meneliti Mars, sudahlah, tidak bakal ada manusia tinggal itu. Ya. Nak buat rumah lagi, ya, nak buat internet lagi pula, ada kesusahannya. Oh, hidup situ. Ya. Bumi itulah. Ya. Percuma kalau seandainya NASA misalnya meneliti Mars, nanti ini kemungkinan besar akan bisa menjadi tempat tinggalnya manusia. Ah, sudahlah, kau beda galak sana. Iya, kau beda galak sana.
Wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian demi jiwa yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apa yang sempurna? Yakni sawwaha khilqah wa sawwaha fitrah wa sawwaha khilqah haitsu khalaqa kulla syai'in 'ala al-wajhi alladhi yunasibu wa yunasibu halah. Jadi sempurna di sini adalah sempurna ciptaannya, sempurna fitrahnya, sempurna setiap segala sesuatu yang dimiliki manusia itu sesuai dengan kecocokannya. Orang Afrika tinggal di negeri Afrika, kemudian keadaannya itu panas. Dan Allah ciptakan orang Afrika itu memiliki kulit yang tahan panas. Tapi di sisi lain, orang Afrika larinya atau fisiknya kencang-kencang. Allah menciptakan manusia sesuai dengan keadaannya. Bukan hanya tentang kulit, tapi tentang misalnya ibu dan bapak. Kita dilahirkan oleh ibu si fulana dengan bapak fulan. Karena kita mencocok dengan mereka. Orang lain tidak cocok. Nah, jadi bersyukurlah dengan ibu bapak kita yang sekarang. Jangan membandingkan dengan ibu bapak yang lain. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki pada orang lain, punya masing-masing rezeki. Tempatnya beda-beda. Jadi tidak perlu lagi iri. Semakin kita itu mengenal Allah, semakin kita itu berhati-hati untuk berbuat sesuatu. Makanya saya katakan, hidup di dunia itu seperti kita masuk ke Indomaret. Lakukanlah semau kalian. Nak beli apa, lajulah. Nak beli ciki, nak beli kopi, nak beli Silver Queen di Indomaret, lajulah. Tapi sebelum keluar dari Indomaret, kita akan melewati kasir. Dan di kasir itulah kita akan bayar semuanya. Seperti itulah kehidupan manusia. Lakukanlah semau kalian. Tapi ingat, semuanya akan dibayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan atau memberi apa? Fujur dan wa taqwaha, yaitu keburukan dan ketakwaan. Allah kasih. Ya. Ini sudah Allah kasih sesuatu yang buruk, Allah kasih sesuatu yang baik. Tinggal kitanya yang memilih saja. Sebagaimana kita itu mencari uang, kita tinggal usaha saja. Misal Allah Subhanahu wa taala itu 1 miliar kasih duit. Mau ngambil dengan cara yang halal, Allah kasih. Dan mau yang mengambil cara yang haram, tetap Allah kasih. Bahkan orang kafir pun yang notabene dia tidak menyembah Allah, Allah tetap kasih jatah dia. Allah ilhamkan semuanya kepada kita. Allah kasih petunjuk kepada kita. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang buruk, ini yang baik. Semuanya Allah kasih. Ya. Zaman sekarang bahkan sudah banyak tidak malu-malu lagi dalam berbuat dosa. Judi lah, zina lah, sombong menyokok lah, syirik lah, ya, apa lagi? Ngatiu lah. Kawannya dia dikatoi. Seharusnya kawan sejati itu tidak saling ngato. Makanya kadang-kadang aku bingung, makanya kadang aku bingung kalau lihat ada perkataan orang, kalian bukan sahabat sejati kalau kalian belum saling ngato. No. Justru kawan sejati itu bukan saling ngato. Kawan sejati itu adalah saling memberi nasihat. Kalau yang salah dinasihati kawan kita. Itu kawan sejati baru, bukan saling ngato. Semakin kamu dekat kepada seorang, semakin kamu dengan mudah ngato-ngatoi. Tidak bisa, tidak masuk akal. Ngajari keburukan berarti dia. Tapi Ustaz biasalah, aku tak pernah ngati dia dah ngati aku lah biasalah aku. Lah, ingat kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu memberikan lakop-lakop atau julukan-julukan yang buruk. Walaupun teman kita tidak sakit hati, ya tetap julukan yang buruk itu haram hukumnya. Walaupun kawan kita tidak sakit hati, ada larangannya. Jadi jangan dapat pada Pak Kowe, hati-hati. Tetap hukumnya seperti itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala itu dia yang sebelumnya mengatakan Allah itu akan mengilhamkan atau memberikan petunjuk nih, ini yang halal, ini haram, ini yang baik, ini yang buruk. Kata Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Kalau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kan qad aflaha man tazakka. Beruntunglah juga bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Makanya di sini tidak terlalu panjang Syekh Shalih Utsaimin itu menafsirkan ayat. Jadi mensucikan jiwa itu ya, intinya adalah berusaha untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan pula kita merasa suci ya. Tidak ada di dunia ini manusia yang dijamin oleh Allah surga kecuali dengan dalil. Seperti Nabi Muhammad dari dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Selebihnya kita tidak tahu. Mau dia kiai, mau dia habib, mau dia ustaz, mau dia syekh, tidak ada yang bisa menjamin diri dia sendiri surga. Maka jangan percaya sama orang-orang yang buat khurafat, buat dongeng. Wah, dia ini pasti ahli surga. Wah, dia ini banyak niat pengajiannya nih. Ini orangnya nih banyak niat yang pengajian dia. Pasti dia ahli surga nih. Ya, siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Gak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali Nabi kita yang jamin. Baru kita percaya. Tapi zaman sekarang kalau ada orang yang bisa menjamin surga, dia dusta. Dan tidak patut dijadikan contoh hidup kita. Mugola dia ulama, ngaku dia punya surga ataupun dia itu penjamin surga, sudah benar. Wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori diri dia sendiri. Itu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah tuh adil. Menyebutkan di firman itu ada yang baik, disebutkan juga yang buruk. Allah menyebutkan surga, Allah menyebutkan pula neraka. Allah menyebutkan yang suci, Allah sebutkan juga yang kotor. Supaya apa? Supaya ada pembanding. Manusia itu diajak berpikir, oh ini nih yang suci, ini yang kotor, ini yang baik, yang buruk. Manusia diajak berpikir. Makanya itulah pentingnya kita itu mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, supaya kita itu paham tentang isi kandungan dari kitab suci kita sendiri, petunjuk hidup kita. Seperti itu. Kemudian Allah memberikan sebuah contoh bagi orang-orang atau kaum yang mengotori jiwanya sendiri. Siapa itu? Kadzabat Tsamud bi tawwaha. Yaitu kaum Tsamud itu telah melampaui batas. Kaum Tsamud itu kaum siapa? Kaum siapa? Nabi siapa? Nabi Soleh, Pak. Tsamud kaumnya Nabi Soleh. Kadzabat Tsamud bi tawwaha. Idzim ba'atha ashqaha. Kemudian setelah Tsamud itu atau kaum Tsamud itu mendustakan, ya, kemudian dia itu apa? Melampaui batas. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika ada orang yang paling celaka itu berdiri. Pertama di sini kaum Tsamud itu, ya, adalah mereka itu tidak percaya kepada ajarannya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu mempunyai mukjizat unta betina yang keluar dari batu. Tidak tahu jangan dibayang itu batu macam mana, dibayang pula batu macam mana. Intinya keluar dari batu. Ya. Kemudian ada satu orang idzim ba'atha ashqaha, yang bangkit, yang paling celaka di antara mereka. Jadi mereka celaka gak loh, Pak? Cuman ada satu yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Dialah yang menyembelih ontanya Nabi Soleh. Siapa namanya? Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Al-Qadir bin Salif. Qadir bin Salif. Itulah yang orang yang paling celaka. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu orang yang paling celaka adalah yaitu orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Bangkitlah dia, ya, idzim ba'atha ashqa. Bangkitlah orang yang paling celaka. Nah, celaka semua mereka, Pak. Cuma yang paling celaka, yang nyembelihnya yang paling celaka itu.
Ya. Nah, itu. Fakadzabuhu faqaruha, ya, langsung disebutkan di sini. Fakadzabuhu faqaruha. Kemudian mereka itu mendustakan Saleh, kemudian faqaruha, menyembelih untanya. Jadi mereka itu tidak percaya dengan ajarannya Saleh, kemudian mereka menyembelih untanya Saleh. Padahal Saleh itu cuma minta, ya, ini onta itu tolong ya, hari ini onta itu minum di sumber kalian. Besok kalian itu boleh minum di sumber kalian. Jadi sehari untuk onta, sehari untuk kalian. Sehari untuk onta, sehari untuk kalian. Cuma karena keserakahannya kaum Tsamud tadi, ya, mereka tidak mau ada yang lain. Padahal ontanya itu Pak bisa memberikan manfaat berupa apa? Ya, susu. Ya. Dikasih manfaatnya onta tadi untuk kaumnya. Cuman Soleh itu minta besiko kasihlah dia jatah minum sehari dia, sehari kalian, sehari dia, sehari kalian. Cukup saja. Tapi karena keserakahan mereka, mereka tidak mau. Itulah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah membinasakan mereka atas dosa-dosa mereka. Apa azab yang diterima kaum Tsamud? Ya, guntur, petir. Ya. Geledek bahasa kita. Yang bisa langsung mati ke kita, Pak. Kalau kita dengar suara itu. Ada di ayat lain disebutkan gempa bumi. Di ayat lain disebutkan guntur bumi. Wah, ada sih namanya guntur bumi. Ada itu main bola tuh, saya masih ingat. Zaman-zaman Indonesia Super League 2010. Ada namanya guntur bumi. Guntur bumi. Petir ya. Ya. Nah, itu kaum Tsamud, Pak. Jadi Allah binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Nanti silakan bisa nanti Bapak cari ya kisahnya Nabi Soleh dan kaum Tsamud ya. Bisa di situ dengan lengkap ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena saya lupa ya. Saya lupa tentang kisahnya Nabi Soleh. Kita salah dulu. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu mengazab kaum Tsamud ya berupa guntur bumi ataupun gempa bumi ya atas dosa-dosa mereka. Itu. Kemudian wala yakhafu uqbaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah takut. Atas apa? Atas yang Allah perbuat. Jadi Allah itu tidak pernah takut. Annallah la yakhafu min aqibah haula'il ladzi 'adzabahum. Allah itu tidak pernah takut akibat dari yang Allah perbuat. Iyalah. Kenapa? Ya Allah Maha besar, Maha perkasa, Maha segalanya. Allah nak kasih azab terserah dia, Allah nak kasih nikmat terserah dia. Makanya Allah tidak pernah takut mengazab sesuatu. Nah, dan berhubungan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika sudah tampak zina, tampak riba pada suatu negeri atau pada suatu kaum atau pada suatu desa, maka mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina sudah tampak banyak, riba sudah tampak banyak, dan dosa-dosa lainnya tampak banyak sekarang. Maka jangan heran Pak, negeri kita itu tidak berkah. Kenapa? Karena banyak sekali dosa-dosa kita. Korupsi di mana-mana. Pejabat yang paling tinggi sampai pejabat yang paling bawah. Cogok menyogok sudahlah itu. Wong bawahan dia pasti nyogok. Masuk sekolah nyogok. Masuk polisi nyogok. Masuk tentara nyogok. Masuk PNS nyogok. P3K juga nyogok. Banyak ya, nyogoknya. Zina juga lah banyak. Berita zina tuh tiap hari hampir. Ya. Tiap hari hampir zina, Pak. Tidak tahu kalau bapak apa ya. Kalau baca banyak zina sekarang. Yang gay juga sudah yang homoseksual juga tampak sudah. Apalagi ke Thailand sana ya. Jangan pergi ke Thailand. Homo kan gay apa LGBT. Jangan pergi ke Thailand, ke Kamboja, ke Myanmar. Habis gitu. Kamboja, Myanmar itu tempat jual ginjal, pusatnya judi online di Asia Tenggara, pusatnya jual diri. Thailand pusat LGBT Asia Tenggara. Kamboja itu pusat judi online. Nah,
sudah tampak semuanya. Maka apa? Kalau negeri kita belum berkah, minimal keluarga kita yang berkah. Jangan sampai banyak maksiat di keluarga kita, termasuk makanan-makanan yang halal harus dimakan, baju yang halal, harta yang halal intinya. Jangan sampai masuk yang haram. Karena harta haram itu dapat mengurangi keberkahan keluarga kita ya. Kita tidak usah mikirin siapa? Kebesaran. Minimal kita mikiri keluarga kita dulu. Sudah berkah belum? Alhamdulillah sudah berkah. Nanti baru mikiri tetangga, baru mikiri dulu itu. Ya, itu. Nah mungkin saja yang dapat saya sampaikan.